Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ketika kita mengaku dirinya amantu billah, iman kepada Allah, ketika kita mengaku dirinya raditu billahi rabba, saya ridho bahwasannya Allah adalah Tuhan kami, Tuhanku, ketika ada ikrar seperti itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala kesempatan, atas segala kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang terbesarnya adalah saat ini, detik ini, kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita istiqomah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sami sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Insyaallah kula ningali wajah-wajah penduduk surga, mudah-mudahan niki saged hadir. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah proyek hidup Bapak Ibu. Proyek hidup yang selalu kita nantikan. Bulan yang dimana sudah kita nantikan dari 12 bulan yang lalu. Ketika selesai kita Ramadan di tahun 1446 Hijriah yang lalu, kita memohon kepada Allah, ya Allah, semoga dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Dan Allah kabulkan itu. Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan. Allah berikan kembali kita kesempatan di bulan Ramadan. Allah berikan lagi kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Dan sekali lagi di antara rasa syukurnya adalah kita ditakdirkan oleh Allah hari ini bisa berada di tempat yang mulia, di baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah di bumi, yaitu al-masajid. Masjid-masjidnya Allah di bumi ini adalah rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah ini adalah Ramadan. Kalau bagi Bapak Ibu ini Ramadan yang keberapa puluh Bapak Ibu? Ada Ramadan yang ke-60 Bapak Ibu? Ada. Ada Ramadan yang ke-65? Ada. Ada Ramadan yang ke-70? Masya Allah. Yang ke-1 ada, yang ke-1 80 ada yang ke-80? Masya Allah. 80 lebih Bapak. Kita setiap tahun Allah berikan kembali kesempatan itu. Allah berikan kembali kesempatan bertemu di bulan Ramadan. Ada yang mungkin bagi adik-adik, Mas umurnya berapa Mas? 24. 24. Berarti Ramadan yang ke-24 begitu ya. Naik pulau Ramadan yang ke-37 ya, alhamdulillah. Yang nanti tentunya jauh di antara bapak-bapak, bapak ibu semuanya yang bahkan sudah melewati 60 kali Ramadan. Pertanyaannya adalah, dari puluhan Ramadan yang sudah kita lalui itu, kita sudah menyampaikan, kita sudah melakukan Ramadan terbaiknya atau belum? Ramadan terbaiknya sudah kita lakukan atau belum? Jangan-jangan kemudian Ramadan yang kita jalani itu adalah baru sekedar kemudian yes, melu-melu wong akeh guys. Kancane puasa melu puasa. Kancane orang mangan melu orang mangan. Yang lain tidak makan ikut tidak makan, temannya puasa ikut puasa. Jangan-jangan puasa kita hanya seperti itu. Hanya ingin diakui di antara manusia-manusia yang lain. Hanya ingin dianggap sebagai seorang muslim bagi manusia yang lain. Khawatirnya adalah Ramadan yang kita lakukan selama ini hanya begitu. Padahal Allah sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Kita akan mendapatkan panggilan cinta dari Allah dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syam, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga sudah pernah diwajibkan untuk berpuasa. Nah, ini ayat terakhir adalah goalnya. Apa goalnya? La'allakum tattaqun, agar kita senantiasa tergolong orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau puasa ini bukan kemudian ingin dianggap muslim oleh sesama manusia, tapi goalnya adalah agar menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Ya, karena dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah mana? Atqakum, orang-orang yang paling bertakwa di antara kita semuanya. Yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Seberapa sih tingginya jabatan manusia? Paling tinggi jabatan manusia apa Bapak Ibu? Tidak Bu. Jabatan tertinggi manusia itu almarhum. Iya. Almarhum. Apa artinya almarhum? Orang yang mendapatkan kasih sayang. Almarhum. Almarhum sama almarhumah. Itu jabatan tertinggi kita itu nanti itu. Makanya sering saya sampaikan bahwa adanya kita hari ini di tempat ini, mari
Kita akui kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi bahwa hari ini kita berada di tempat ini apakah karena kita kuat, Bapak Ibu? Tidak. Ada yang lebih kuat dari kita, yang setiap hari nge-gym, yang setiap hari runner, lari sampai menggunakan Strava sekian kilo. Ya, ada yang lebih kuat dari kita, namun tidak kuat untuk naik ke tangga masjid. Banyak yang dia menjangkau sampai berpuluh-puluh gunung ia daki, Gunung Slamet ia naiki, Gunung Merbabu ia. Tapi apa? Untuk naik sekedar tangga masjid dia tidak kuat. Naik gunung dia kuat, naik tangga masjid dia tidak kuat. Ini bukti bahwasanya hari ini kita berada di tempat ini itu tidak hanya sekedar kuat. Memang karena dituntun oleh Allah menuju tempat ini, betul? Menuju tempat ini. Kalau kemudian kita berpikir yang lebih kuat, Masya Allah, hari ini saya di tempat ini mendapatkan pelajaran luar biasa. Ada yang mungkin sholatnya sudah tidak bisa berdiri, tapi mohon maaf masih kuat untuk melaksanakan sholat di masjid. Itu tamparan keras bagi orang-orang yang lebih kuat, tamparan keras bagi pemuda-pemuda yang lain. Kalau kemudian kita hari ini menganggap, ya Allah, hari ini saya berada di masjid itu karena sehat, mohon maaf, banyak yang lebih sehat dari kita belum sampai ke masjid. Banyak yang lebih sehat dari kita. Hari ini mungkin kita ada yang greges lah, ada yang pilek lah, dan lain sebagainya. Itu kalau ngantuk penyakit bawaan gitu. Itu memang spek dari sananya gitu. Mengalahkan ngantuknya. Kalau hari ini kemudian pagi ini yang paling enak apa sih sebenarnya habis sahur? Tarik selimut lagi. Tarik selimut lagi, sholat sudahlah. Adzan langsung sholat. Baru turun maning. Itu nikmat. Tapi nikmat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nikmat bagi orang yang beriman adalah setelah sahur sambil menunggu waktu fajar, apa di Al-Quran disebutkan, disuruh untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi pertama, Ramadan itu adalah proyek hidup yang ingin kita capai dalam setiap waktunya. Kalau kemudian Ramadan itu adalah sebuah proyek hidup, maka ketika menjalani Ramadan harus dengan ikhlas. Bapak Ibu puasa ikhlas, Bapak Ibu? Karena Allah. Insya Allah kata Nabi Muhammad SAW, man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dirinya berpuasa imanan, landasannya iman, wahtisaban, landasannya karena hanya mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Syaratnya dua. Apa Bapak Ibu syaratnya? Iman, dan syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa melakukan puasa tersebut, maka insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat. Bapak Ibu, puasa itu adalah ibadah yang istimewa, yang kata Nabi akan diberikan pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak istimewa Bapak Ibu? Puasa itu adalah ibadah yang sebenarnya hanya dirinya dan Allah saja yang tahu.
Puasa itu hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Mungkin enggak ikut sahur kemudian ikut buka tapi di pertengahannya dia mampir warung Tegal, mlebet warung Padang, sing mlebu sing ketone siki laptop gitu ya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Saya nggak mengatakan banyak. Sahur melu. Kemudian buka melu buka. Di pertengahan alam hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahui. Kita perlu bubar warteg kemudian mana dilapi lambe ini kan nggak tahu gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu, Ramadan itu, puasa itu adalah ibadah yang hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Yang heran itu terkadang begini Bapak Ibu, puasa jarang, tapi ketika lebaran dia paling semangat. Orang tahu puasa tapi melu badan. Bahkan harus merancang ini nanti tren baju lebarannya gamis model apa gitu. Kayaknya bapak ibu-ibu mesti harus ngerti tren 2026 ini. Puasa itu hanya dirinya dan Allah saja yang mengetahui. Sahur, berbuka puasa, Masya Allah, nikmatnya. Ajaibnya lagi adalah orang yang kemudian ketika di bulan Ramadan dia menyediakan iftar, memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah, nikmat luar biasa. Makanya di Purwokerto alhamdulillah kita banyak gitu ya, melihat masjid-masjid di kota terutama menyediakan iftar gitu, menyediakan berbuka puasa. Alhamdulillah. Termasuk Al-Muhajirin, saya yakin programnya luar biasa bagus insya Allah, karena jamaahnya luar biasa. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Setelah kita mengetahui puasa itu adalah proyek hidup, Ramadan itu proyek hidup, kemudian niat dengan ikhlas, Bapak Ibu, kita sudah sepekan nih untuk berpuasa. Kita tadabbur yuk, kita refleksi diri yuk. Kira-kira sepekan kemarin itu Ramadannya sudah maksimal atau belum ibadahnya? Kira-kira Ramadannya ibadahnya, tarawihnya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya sudah maksimal atau belum nih? Baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya. Tadaburnya lagi apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Tadaburnya adalah, bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita. Termasuk ketika para ulama salafus salih, banyak mereka yang ketika sholat, iya ya Allah, nangis, khusyuk. Kenapa? Khawatir itu adalah sholat terakhirnya kita. Termasuk tadi kita melaksanakan sholat subuh, khawatir itu adalah sholat persembahan terakhir kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hari ini bisa menjamin bahwasannya tahun depan kita pasti bisa ketemu dengan Ramadan lagi? Tidak ada yang bisa menjamin. Mas saya sudah beli obat kuat kok, bisa sampai tahun depan insya Allah Ramadan ketemu lagi. Tidak ada yang bisa menjamin. Karena Allah sudah menyampaikan ketika ajal sudah datang maka tidak bisa dimajukan ataupun tidak bisa dimundurkan meskipun hanya beberapa saat. Mari kita refleksi bahwasanya jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita.
kita. Bisa jadi tahun depan itu mungkin kita bisa sampai di bulan Ramadan, tetapi dengan kondisi yang tidak seprima ini. Bisa jadi mungkin dengan kesehatan yang sudah menurun, atau bisa jadi dengan waktu luang yang semakin sempit. Bisa jadi. Mari kita tanamkan bahwasanya, ya Allah, khawatir ini adalah Ramadan terakhir kita. Khawatir tahun depan itu nggak bisa bertemu dengan Ramadan, atau tidak dengan kondisi yang seprima ini. Kalau kita memahami bahwasanya, ya Allah, ini barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita, maka puasanya akan bersungguh-sungguh, ibadahnya akan bersungguh-sungguh, amaliyahnya akan bersungguh-sungguh. Dia benar-benar taubat di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan taubatan nasuha. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Ramadan ini adalah Ramadan kesempatan terbaik kita. Anuas, sistem politiknya lagi nggak baik-baik saja, nggak usah dipercampur adukan. Ini adalah urusan ibadah kita. Nggak usah banyak alasan kemudian karena ini, itu, dan lain sebagainya. Tanamkan di dalam diri kita bahwasanya saya niat di Ramadan ini agar lebih baik. Saya niat di Ramadan ini agar bisa memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini dengan lebih ramai lagi, lebih makmur lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya Allah, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin sepekan kemarin saya tidak maksimal ibadahnya. Tetapi yang jadi masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, umumnya ini sih insya Allah tidak terjadi di Masjid Al-Muhajirin. Umumnya adalah jamaah itu semakin berkurang ketika mendekati Lebaran. Umumnya. Tapi karena di sini khusus gitu nih, kayaknya sih enggak ngaruh. Masya Allah. Kan memang begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Dalam realitanya orang-orang itu nanti akan tereliminasi dengan sendirinya Bapak Ibu. Akan tereliminasi dengan sendirinya. Mana yang memang benar-benar niat ikhlas ingin hormat ila syahri Ramadan, mana yang hanya ikut-ikutan saja. Kalau modalnya ikut-ikutan Bapak Ibu, percaya dia hanya akan sementara saja, tidak akan lama dia. Tapi kalau niatnya memang karena ikhlas, hanya mengharap ridha Allah SWT, awet biasanya Bapak Ibu. Biasanya wong dagang itu kan ada hype, ada yang lagi musim gitu ya. Nasi dodolannya karena musim, melu-melu top biasanya. Itu biasanya dia nggak akan lama. Tapi kalau dia benar-benar karena memang pengen dagang dan lain sebagainya, biasanya awet. Jamaah begitu Bapak Ibu. Itu tidak di mana-mana, termasuk di tempat kulung ya sami. Yang awal Ramadan itu kemarin musola saya itu sampai meludak ya. Bahkan saya sampai gelar terpal, gelar tratak gitu nih, tak buatkan traktat dan lain sebagainya. Wah seneng ya. Tapi giliran masuk ke pekan kedua, Masya Allah, jamaahnya pada pindah. Ada yang pindah ke alun-alun, kemana teratai. Ya kalau di sana ikut jamaah lagi sih tidak masalah, tapi ternyata sudah berbeda jalur. Ini yang kita khawatir. Makanya tadi manusia itu nanti akan tereliminasi dengan sendirinya. Mana yang ikut-ikutan, mana yang hanya ikut FOMO saja kalau bahasa orang hari ini, bahasa anak-anak hari ini, FOMO, melu-melu top dan lain sebagainya, dia nggak akan awet Bapak Ibu. Tetapi kalau dia benar-benar ikhlas ingin mengharapkan ridho dari Allah SWT, pasti bahwasanya dia nanti akan awet.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya, kira-kira sepekan kemarin itu fikih puasa kita sudah bagus atau belum? Ustaz, puasa itu kan hanya menahan diri dari makan dan minum atau yang membatalkan puasa mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Iya, betul. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kalau itu golongan orang-orang yang biasa saja. Fikih puasa yang selanjutnya adalah khawatir ternyata puasa kita itu hanya tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oh iya Ustaz, betul. Katanya puasa itu tidak boleh berbohong. Saya bohongnya ketika sudah buka puasa Ustaz. Itu keliru. Ustaz, nggak boleh ghibah. Nggih, betul. Ghibahnya saya tahan sampai setelah berbuka Ustaz. Ini keliru. Ramadan itu ya utuh, mau siang mau pagi itu utuh. Yang keliru lagi apa? Ustaz, nanti saya tahan ghibahnya. Setelah masuk bulan Syawal saya akan mulai ghibah lagi. Ini juga keliru. Kenapa? Karena ya Allah, di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Namun ada yang lalai, ada sebagian yang lupa. Ketika Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, ingat bahwasanya Allah juga melipat gandakan dosa-dosa yang dilakukan di bulan Ramadan. Melakukan kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya, melakukan keburukan Allah lipat gandakan dosanya. Kenapa? Ya, sudah tahu ini adalah bulan yang mulia, kok malah melakukan perbuatan dosa. Sudah paham ini adalah bulan Ramadan, ini adalah bulan yang dimuliakan, kok malah justru dia mengotorinya dengan perbuatan dosa. Allah lipat gandakan juga tuh Pak dosanya oleh Allah SWT. Jangan sampai kita termasuk yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh." Banyak orang-orang berpuasa tetapi dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Secara fikihnya, fikih ibadahnya tidak batal, tetapi dia batal tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Puasa, menahan lapar, menahan dahaga, ia lakukan. Tetapi ada tingkah laku, ahwal, muamalah yang dia tidak lakukan, dia tinggalkan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari sini kita mengambil satu kesimpulan, satu pemahaman bahwa Ramadan itu mulianya dari Allah SWT. Ketika Ramadan itu mulia, maka siapapun yang memuliakan Ramadan akan ikut menjadi mulia. Dan ingat Bapak Ibu, ketika mulianya adalah karena Allah SWT, maka mulianya dia akan awet. Berbeda ketika mulianya karena dimuliakan manusia. Kelemahannya apa Bapak Ibu kalau dimuliakan manusia? Kesenggol setitik dia menjadi tidak dimuliakan. Hari ini mungkin orang dimuliakan karena jabatannya, begitu ya Bapak Ibu. Ada orang menduduki satu jabatan tertentu, dia dimuliakan selama memiliki jabatan. Ketika sudah tidak memiliki jabatan, kira-kira dimuliakan atau tidak? Dia akan kembali menjadi orang biasa. Berbeda ketika dimuliakannya karena Allah SWT. Berbeda ketika mulianya karena takwa kepada Allah SWT. Apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, ketika Allah itu sudah cinta kepada hambanya, apa yang dilakukan? Penduduk langit juga semuanya akan cinta kepada orang tersebut. Allah cinta kepada fulan, maka penduduk langit semuanya akan cinta kepada si fulan. Ini yang dilakukan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Kemudian yang selanjutnya adalah sadar akan waktu, Bapak Ibu. Al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Waktu akan berlalu begitu saja. Tadi kenapa saya katakan, tanyakan di awal, ada yang sudah Ramadan ke-60, 65, 70, bahkan 80, itu waktu yang terasa sangat cepat. Waktu itu cepat sekali, Bapak Ibu. Maka ketika kita paham bahwasanya waktu itu begitu berharga, waktu itu begitu sangat penting bagi kita, maka tanamkan kepada diri kita, jangan sampai hari ini dan kemarin-kemarin itu justru lebih buruk daripada hari kemarin. Bahkan hari ini dan hari kemarin sama saja, itu juga termasuk kita golongan orang-orang yang rugi, Bapak Ibu. Apalagi hari ini dan kemarin, justru hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, refleksi selanjutnya adalah refleksi tentang sudah seberapa khusyuk kita dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Ketika sholat, ketika kita tahajud, ketika kita membaca Al-Quran, kita memiliki target-target tertentu, bagus. Tingkatkan dengan apa? Dengan kekhusyuannya. Karena apa? Khusyuk ini yang menjadi pembeda seberapa takwa ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana konsep khusyuk itu? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam takun tarahu, ketika kita tidak bisa seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwasanya Allah itu pasti melihat kita semua. Kita tanamkan ketika sholat, misal, ya Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Ya Allah, saya tidak bisa seakan-akan melihat Allah. Yakin bahwasanya Allah itu sedang melihat kita. Tanamkan bahwasanya, bayangkan itu adalah ibadah terakhir kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kenang-kenangan kita yang terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah adalah kita dulu pernah bersujud di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah beribadah di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kenangan yang terbaik kita. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kami istiqomah. Untuk memulai mudah ya Bapak Ibu, tapi untuk mempertahankan biasanya lebih sulit. Untuk memulai mudah Bapak Ibu. Apa doanya yang kedua? Ya Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal kita di bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Ya Allah, semoga Engkau menerima sholat kami, menerima bacaan Al-Quran kami, menerima puasa kami, ya Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, doanya adalah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ustaz, itu kan hanya doa untuk pengantin baru. Boten Bapak Ibu. Pengantin yang tidak baru pun doanya sama. Sakinah, mawaddah, warahmah. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kita itu soleh untuk diri kita sendiri saja. Ayahnya rajin ke masjid, ibunya rajin ke masjid, tetapi lupa tidak mengajak anaknya untuk ke masjid. Anaknya rajin baca Quran, ibunya rajin baca Quran, tapi lupa ayahnya ternyata tidak baca Al-Quran. Tentunya kita semuanya Bapak Ibu sepakat untuk bersama-sama di dunia dan bisa bersama-sama lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena
itu maka jangan sampai kita sebagai orang tua ini khususnya, misal kita sudah mau masuk surga tapi dihalang-halangi oleh anak kita karena dulu pada saat di dunia tidak mengajari anak kita untuk beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, itu beberapa hal sebagai pengingat untuk diri saya pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di Ramadan 1447 Hijriah ini kita menjadi lebih baik lagi dan lebih konsisten lagi ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah sampai berbet total syuruk nggih. Belum, kurang berapa? 10 menit. Syuruknya mantap benar. Saya ngerti kalau insyaallah 5-4-5-6 lah insyaallah. Mungkin kita sedoyo bisa istiqomah dan jangan lupa nih Bapak Ibu untuk bisa mengajak anak-anak kita beribadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wal-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.